Ini dia guys, makin dekat, doakan gue ya. Semoga gue bisa sampai ke puncak tebing ini, terus gue bisa lompat dari tebing deh. Kalian pasti nungguin kan? Pokoknya harus ditungguin deh. Hai, sorry nih, kalian habis dari tebing ya? Iya nih, kita baru aja habis dari tebing. Ini kita mau turun. Lo pasti baru mau ke atas ya? Iya nih, gue baru mau ke atas. Mau panjat tebing ya? Kok bawaannya banyak banget sih? Enggak kok, gue bukan mau panjat tebing, tapi gue mau lompat dari tebing. Serius, lo mending jangan main-main deh. Tebing di sini tuh terjal, banyak batunya. Jangan coba-coba buat terjun dari tebing. Video orang kok bisa viral terus ya? Gimana caranya bisa terkenal ya? Kayaknya gue harus cari ide yang bagus nih. Dan pasti bikin orang-orang takjub. Kalau perlu viral satu dunia. Kak, aku izin ke rumah temanku ya. Sekalian mau nginep juga. Temen kamu yang mana? Temen kamu kan banyak. Namanya Putri, Kak. Kakak tahu dia kok. Nginepnya cuma sehari aja. Besok aku berangkat. Ya udah, tapi jangan ngerepotin Putri ya. Dek, kamu punya ide gak buat konten? Kakak setiap bikin konten gak pernah viral. Viewersnya juga dikit, paling mentok 30.000 doang. Apa ya? Coba deh kakak cari konten yang berbeda dari yang lainnya. Gak apa-apa gak ngikutin tren. Tapi kakak coba aja nyiptain tren. Tapi harus yang menarik. Iya, kakak tahu. Tapi konten apa? Kalau konten yang menarik sih banyak. Kakak pengennya yang bisa viral. Kalau menarik doang tapi nggak viral mah ya percuma aja dong. Coba aja lihat di internet yang jarang dilakuin itu apa. Asal jangan yang berbahaya. Bukannya yang berbahaya itu suka viral ya? Heh, kata siapa? Kakak jangan berbuat yang aneh-aneh ya. Apalagi kalau bikin konten yang berbahaya. Aku nggak setuju. Bikin konten yang lain kan bisa. Tapi dek, ini demi konten kan. Kalau konten kakak viral terus terkenal banyak uang, kan kamu juga bakal untung. Apanya yang untung? Enggak ya, aku nggak setuju. Kalau kakak kenapa-napa gimana? Udahlah kak, bikin konten tuh yang normal-normal aja. Gak usah yang berbahaya kayak gitu. Kayak bakalan viral aja. Kakak yakin kok bakalan viral. Kita lihat aja nanti. Emangnya kakak mau bikin konten kayak gimana sih? Nah, justru itu. Tadi kan kakak tanya sama kamu, kok kamu malah balik tanya? Oh iya, ya udah pikirin aja kontennya apa. Tapi inget yang aku bilang tadi, jangan bikin konten yang berbahaya. Dih, malah langsung pergi. Jangan yang berbahaya. Kayaknya justru yang berbahaya itu yang bakalan bikin rame kan? Pokoknya gue harus bikin sesuatu yang lebih gila, harus beda, harus bikin gue terkenal di seluruh dunia. Ngapain lo ngajakin gue ke sini? Kenapa nggak di tempat lain aja? Kayak nggak ada tempat lain aja. Masa di taman? Ya elah, sesekali di sini. Mumpung deket dari rumah gue. Oh iya, gue udah tahu mau bikin konten apa. Dan gue yakin konten yang bakalan gue bikin ini pasti viral. Yakin loh? Kemarin juga lo ngomong kayak gitu. Buktinya mana? Tetap aja kontennya anyep alias nggak viral. Lu jangan ngeledek gue kayak gitu dong. Gue itu lagi berusaha tahu buat jadi konten kreator yang viral. Iya. Menurut lo mau bikin konten apa? Gua mau bikin konten yang melompat dari tebing. Nanti di sana gue bakalan live streaming, terus tunjukin kalau gue lompat dari tebing itu. Lo serius mau lompat dari tebing? Itu berbahaya, Jar. Itu justru kunci buat viral, John. Tenang aja, gue udah perhitungin semuanya. Lo mending bikin konten yang aman-aman aja deh. Ngapain sih bikin konten kayak gitu? Lagi pula nih ya, lo kan nggak ada pengalaman buat panjat tebing. Iya, gue tahu. Kalau gue itu emang belum pernah ada pengalaman buat lompat dari tebing. Makanya gue ngajakin lo. Lah, ngapain lo ngajakin gue? Gue juga sama ya, gak pernah lompat dari tebing. Jangan ngaco lo. Lah, katanya lo pernah lompat dari tebing. Gimana sih? Aduh, kenapa kepala gue disentil sih? Sakit tahu. Gue kan cuma bilang apa yang Nia bilang. Ya lagian lo sembarangan banget sih bilang gue pernah loncat dari tebing. Nia itu pernah bilang gue pernah loncat dari kolam renang, bukan dari tebing, Bambang. Iya, sorry, gue lupa. Kirain lo beneran pernah lompat dari tebing. Jadi gimana? Lo mau kan nemenin gue? Gak, pergi aja sendiri. Gue males kalau harus lompat dari tebing. Bahaya tahu. Kalau misalnya kenapa-napa gimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Cemen lu. Masa lompat dari tebing aja lu gak mau? Bukannya gak mau, Jar. Terserah deh ya, lo mau bilang gue cupu atau enggak. Cuma masalahnya gue sama sekali gak ada pengalaman. Sekarang gue tanya, emangnya lo kesana ada yang ngawasin gak? Ada ahli gak yang ngawasin lo? Gak ada. Nah kan itu berbahaya, Jar. Gue gak mau ah. Ya udah deh kalau lo gak mau, gue bisa berangkat sendiri. Oh, si Fajar itu susah banget sih dibilanginnya. Udah tahu lompat tebing itu berbahaya, dia malah nekat. Tapi kira-kira dia bisa gak ya? Kok gue khawatir ya? Fajar kan anak yang ceroboh. Apa gue ikut aja buat ngawasin dia? Mana yang katanya nggak mau ikut, tapi ujung-ujungnya lo ngikut juga kan? Lo itu orang ceroboh, makanya harus ada orang yang ngawasin. Kalau nggak ada yang ngawasin bisa bahaya. Bilang aja lo mulai tertarik. Lo penasaran kan panjat tebing itu kayak gimana? Udah ngaku aja deh. Lo jadi beli peralatannya gak? Keburu tutup nih toko. Mengalihkan pembicaraan. Beli yang mana ya? Oh iya, gue kan mau beli tali, tas sama tripod. Tripod buat apaan? Ya buat bikin video lah. Gue kan kesana bikin konten. Gimana sih lo? Ini
Mbak barangnya. Baik Kak, ada tambahan lagi? Nggak ada Mbak, udah itu aja. Perasaan alat-alat buat lompat tebing itu banyak deh. Kan sebelum lompat harus naik tebing dulu. Iya gue tahu, tapi gue udah beli sebagian. Ini tinggal yang kurangnya aja kok. Nah Mbak, ini aja. Baik, tunggu sebentar ya. Ini Kak barangnya, totalnya jadi 750.000. Ini uangnya Mbak, terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Lo serius Jar mau lompat dari tebing? Gak mau bikin konten yang lain aja gitu? Aduh Joni, lo itu udah ngomong belasan kali ya. Keputusan gue itu sudah bulat. Gue mau terjun dari tebing. Kalau lo nggak mau ya udah lo nggak usah ikut. Gue nggak mau maksa lo buat ikut atau enggak. Sebenarnya gue ragu mau ikut atau enggak. Gue malas kalau ikut. Tapi kalau gue gak ikut, gue khawatir kalau Fajar pergi sendiri. Duh, jadi bingung gua. Apa gue ikut aja kali ya buat ngawasin dia? Jar, lo nggak apa-apa kan kalau ke tebingnya nanti sendiri? Kayaknya gue nggak bisa ikut deh. Kenapa lu tiba-tiba nggak mau ikut? Perasaan tadi lu semangat pengen ikut dah. Kenapa sekarang tiba-tiba dibatalin? Tadi adek gue nelpon, katanya dia lagi sakit. Di rumah nggak ada siapapun yang jaga, jadi gue harus balik. Oh iya, nggak apa-apa. Gue bisa sendiri kok. Adek lo lebih penting. Apalagi dia lagi sakit kan. Gue titip salam aja deh sama adek lo. Iya, sorry ya nggak bisa nemenin. Gue sebenarnya pengen nemenin lo, tapi situasinya nggak mendukung. Harus jagain adek gue. Iya, santai aja kali John. Ini kan di luar prediksi kita. Udah sana, ayo cepetan balik. Ada lo pasti nungguin kan? Ya udah, gue balik dulu ya. Lo hati-hati di sini, jangan bikin masalah. Iya, gue tahu. Gue nggak pernah bikin masalah kok. Masalah yang kadang datang ke gua. Udah sana buruan, keburu malam. Iya. Ini juga gue mau pergi kok. Sambil istirahat sebentar, mending bikin vlog dulu deh. Nah ini, lumayan kan buat nyicil konten. Hai guys, hari ini gue bakal melakukan sesuatu yang sangat spektakuler yang gak pernah gue lakuin sebelumnya. Pokoknya kalian harus stay tune di channel gue ya. Kalian harus nungguin apa yang bakal gue lakuin. Yang jelas nanti bakalan ada live streaming. Jangan lupa ditonton ya. Nah tinggal gue upload deh. Takut keburu malam, mending gue jalan sekarang aja deh. Takut keburu hujan juga, kan bisa gagal kalau sampai hujan. Ini dia guys, makin dekat, doakan gue ya. Semoga gue bisa sampai ke puncak tebing ini. Terus gue bisa lompat dari tebing deh. Kalian pasti nungguin kan? Pokoknya harus ditungguin deh. Hai, sorry nih kalian habis dari tebing ya? Iya nih, kita baru aja habis dari tebing. Ini kita mau turun. Lo pasti baru mau ke atas ya? Iya nih, gue baru mau ke atas. Mau panjat tebing ya? Kok bawaannya banyak banget sih? Enggak kok, gue bukan mau panjat tebing, tapi gue mau lompat dari tebing. Serius, lo mending jangan main-main deh. Tebing di sini tuh terjal, banyak batunya. Jangan coba-coba buat terjun dari tebing. Itu bener, bahaya tahu. Kalau lo nggak mau manjat tebing, ya seenggaknya lo nikmatin aja suasana di sana. Tapi jangan sampai terjun. Gue nggak peduli, gue harus tetap terjun dari tebing itu. Mau gimana pun keadaannya. Emangnya apa yang bikin lo terobsesi banget pengen terjun dari tebing itu? Itu kan bahaya tahu. Gue mau bikin konten biar viral. Orang-orang kan suka lihat kalau yang berbahaya. Nah, makanya gue pengen terjun dari tebing sambil bikin konten. Gue saranin ya, mending lo turun aja deh kalau emang cuma mau terjun doang. Apalagi cuma bikin konten. Jangan sia-siain nyawa lo demi konten. Gue setuju sama Luna. Jangan hanya konten, lo ngorbanin keselamatan lo. Gue nggak peduli. Justru semakin bahaya semakin bikin gue tertantang. Gue jadi nggak sabar pengen terjun dari tebing. Terserah lo deh ya. Yang penting kita udah ngingetin lo. Semoga lo selamat deh. Gue nggak peduli lagi apa yang dikatakan orang-orang. Pokoknya gue harus bisa terjun dari tebing itu. Karena gue yakin video gue pasti bakalan viral dan gue bakalan terkenal. Akhirnya gue sampai juga di atas tebing ini. Meskipun ini di luar dari rencana gue pikir bakal nyampe dari tadi siang, tapi ternyata nyampenya malam. Nggak apa-apa deh. Yang penting sekarang gue udah nyampe di sini. Sekarang gue tinggal persiapan aja deh buat bikin kontennya. Nah, udah selesai. Gue tinggal arahin kameranya ke sini biar pas gue loncat nanti bisa kelihatan. Gue nggak sabar bakalan viral. Orang-orang pasti bakalan kenal siapa gue. Ngapain kamu ada di sini? Ini sudah malam. Astagfirullah, ya ampun Nek. Kalau mau datang itu bilang salam dulu ke Nek. Saya kaget tahu. Sedang apa kamu di sini? Ini sudah malam. Sebaiknya kamu pulang saja. Nggak mau saya udah jauh-jauh datang ke sini Nek. Masa tiba-tiba disuruh pulang sih? Saya kan belum dapat momen di sini Nek. Tapi di sini berbahaya. Kamu nggak bisa terus-terusan di sini. Nggak bakalan berbahaya kok Nek. Saya bisa jamin saya itu kesini. Tidak ada yang bisa menjamin kamu akan selamat. Lebih baik kamu pergi dari sini sebelum semuanya terlambat. Apa sih Nek maksudnya? Udah deh ya, Nenek nggak perlu ikut campur urusan saya. Nenek ngelarang saya buat ada di sini, tapi Nenek sendiri ngapain di sini? Itu bukan urusan kamu. Nah kan, Nenek nggak bolehin saya ikut campur urusan Nenek, tapi Nenek sendiri yang ikut campur urusan saya. Mendingan sekarang yang pergi itu Nenek deh. Ini udah malam, apalagi ini di luar. Mending Nenek pulang aja. Yang ada nanti Nenek sakit. Kamu benar-benar keras kepala banget ya. Kalau sampai terjadi sesuatu sama kamu, tidak akan ada yang bertanggung jawab.
Nah gitu dong, pergi kayak dari tadi ganggu aja. Sekarang tinggal terjun aja. Oke, ini dia momen yang kalian tunggu-tunggu ya. Gue bakalan lompat. Lihat ini guys, gue bakalan lompat dari tebing ini. Kalian harus siap-siap melihat gue terjun. Akhirnya gue bisa juga terjun dari tebing. Pasti udah rame nih yang lihat video gue. Gue pasti bakalan viral dan terkenal. Nggak sia-sia gue jauh-jauh datang ke sini. Apa ini? Kenapa badan gue kayak berat banget? Gue harus berenang ke tepian. Jangan sampai gue tenggelam di sini. Duh, kaki gue tiba-tiba kram. Tolong, siapapun tolong gue. Rasakan itu Fajar. Saya sudah bilang kan sama kamu untuk pulang saja, tapi kamu tidak mendengarkan. Tolong saya Nek. Saya nggak mau tenggelam di sini. Untuk apa saya menolong orang yang keras kepala seperti kamu? Sekarang terimalah akibatnya. Tolong. Sungai itu baunya beda ya. Bu Haha ngerasain gak sih? Iya Bu, kirain cuma saya aja yang ngerasain. Ternyata Bu Marni juga. Terus Ibu ngerasain gak sih? Kayak ada bisikan-bisikan aneh juga. Nah iya Bu, bener banget. Ulang semalam aja pas saya mau tidur, itu terdengar bisikan-bisikan aneh. Saya sampai gak bisa tidur tahu Bu. Waduh, kira-kira kenapa ya Bu? Saya kok jadi merinding kayak gini? Atau jangan-jangan sungai itu memakan korban? Maksudnya apa Bu Haha? Makan korban seperti apa? Gini ya Bu, saya itu pernah dengar kalau sungai di sini mengeluarkan bau yang aneh dan juga bisikan-bisikan yang aneh. Itu tandanya dia sudah memakan korban. Dengan kata lain, ada yang tenggelam di sungai itu. Serius Bu? Kok saya baru denger ya cerita-cerita kayak gitu? Padahal kan rumah saya deket sungai. Itu emang cerita zaman dulu sih Bu. Jarang ada yang percaya. Tapi sekarang kayaknya banyak orang yang percaya deh. Ih, kok serem banget ya? Itu memang benar, ada seorang pemuda yang terjun dari tebing lalu tenggelam di sungai. Ya ampun, pantas aja sungai itu baunya aneh. Ternyata ada pemuda yang tenggelam di sungai itu. Iya, padahal saya sudah memperingatkan dia, tapi nyatanya dia keras kepala dan tetap memilih untuk lompat dari tebing tersebut. Dan itu semua hanya demi konten. Itu memang pantas untuk dia. Siapa suruh dia keras kepala kayak gitu? Dia merelakan nyawanya hanya demi konten. Ya ampun, ini kan Fajar ya? Dia viral gara-gara terjun dari tebing. Naila harus tahu soal ini. Naila, kesini sebentar. Kenapa sih lu teriak-teriak kayak gitu? Nih, coba lo lihat video yang viral. Kakak lu viral. Hah? Serius? Coba sini lihat. Nggak, ini nggak mungkin. Kak Fajar nggak mungkin ngelakuin itu. Nay, udah tenang dulu ya. Duduk dulu. Udah tenang dulu. Gimana gue bisa tenang Putri? Kak Fajar udah hilang. Padahal gue udah bilang sama dia buat gak bikin konten yang berbahaya. Tapi nyatanya dia malah nekat. Lo tenang aja ya. Kita harus cari tahu dulu Kak Fajar itu beneran hilang atau enggak. Kita bisa lapor polisi. Tapi kalau Kak Fajar beneran hilang gimana? Gue udah gak punya siapa-siapa lagi Put selain Kak Fajar. Kenapa Kak Fajar gak pernah dengerin omongan gue sih Put? Lo jangan ngomong kayak gitu. Lo kan masih punya gue. Gue yang bakal nemenin lo. Kak Fajar, kenapa kakak ninggalin aku? Kenapa kakak keras kepala banget sih? Kakak rela mengorbankan nyawa hanya demi sebuah konten. Ya ampun, Bu Haha, ternyata bener ya kata orang-orang, sungai ini mengeluarkan gelembung-gelembung aneh. Ya ampun Bu Marni, kenapa baru tahu sih? Rumah ibu kan paling dekat sama sungai. Bisa-bisanya ibu baru tahu. Meskipun rumah saya dekat sungai, saya nggak pernah melihat ke arah sungai. Saya takut Bu, ditambah suka banyak bisikan-bisikan aneh, makanya saya nggak pernah melihat. Saya benar-benar prihatin sama pemuda yang hilang di sungai ini. Ada rasa kasihan, tapi ada rasa kesel juga. Tapi Bu Haha tahu nggak, kalau sungai ini dinamakan Sungai Fajar itu karena pemuda yang terjun dari sungai ini namanya Fajar. Walah, udah dikasih nama aja. Saya yakin nih kayaknya beberapa bulan ke depan atau bahkan tahun depan sungai ini bakalan dijadiin tempat wisata. Wah, kalau kayak gitu bagus dong Bu. Kalau banyak pengunjung kan warung saya bisa ikutan ramai juga. Saya bisa untung besar kalau gitu. Iya juga ya Bu. Pasti warung Bu Marni langsung ramai. Ternyata ada hikmahnya juga ya di balik peristiwa ini. Setiap peristiwa memang ada hikmahnya Bu, tapi tinggal kitanya aja mau memandang dari sisi yang mana, negatif atau positif. Ya udah Bu, kita pergi aja yuk. Saya mulai merinding di sini. Ayo Bu, saya juga mulai ikutan merinding. Aura di sini terlalu kuat sampai bikin merinding. Nay, kamu jangan sedih ya. Sekarang kamu tinggal sama kakak. Kakak nggak akan biarin kamu tinggal sendirian. Kenapa Kak Fajar ninggalin aku secepat ini sih Kak? Aku belum bisa bikin Kak Fajar bangga sama aku. Tapi Kak Fajar udah pergi duluan dan sekarang aku tinggal sendirian.
Kamu harus bisa mengikhlaskan Kak Fajar ya, biar bisa tenang di sana. Jangan siksa diri kamu sendiri dengan seperti ini ya. Tapi aku bener-bener kangen sama Kak Fajar. Coba aja waktu itu aku lebih tegas buat ngelarang Kak Fajar. Mungkin sekarang Kak Fajar masih ada di samping aku. Gak boleh ngomong kayak gitu. Kakak tahu kalau kamu itu menyalahkan diri kamu, tapi jangan seperti itu terus. Kakak juga sama kayak kamu, merasa bersalah. Seharusnya waktu itu kakak nggak ninggalin kakak kamu sendirian. Ini bukan salah Kak Joni. Kakak kan pergi karena emang adik kakak lagi sakit. Kayaknya kita gak usah saling menyalahkan diri sendiri deh. Sekarang gak ada gunanya. Lebih baik kita menerima takdir aja. Aku akan mencoba mengikhlaskan Kak Fajar. Semoga di sana dia bisa tenang ya. Tidak langsung ikhlas juga gak apa-apa. Yang penting kamu sudah berusaha ya. Kak Fajar akhirnya bisa terkenal, tapi dengan cara yang salah. Orang-orang sekarang mendatangi sungai ini hanya untuk melihat kakak. Keinginan Fajar untuk dia terkenal kini sudah terwujud. Banyak orang yang tahu tentang sungai ini, tapi Fajarnya yang nggak ada. Aku belajar banyak hal tentang Kak Fajar. Boleh aja kita ingin viral dan terkenal, tapi jangan sampai mengorbankan nyawa sendiri, apalagi hanya untuk terkenal. Kamu benar, tidak ada gunanya mengorbankan nyawa sendiri. Tidak salah jika pengen terkenal karena konten yang kita bikin, tapi itu akan menjadi salah kalau kita membahayakan diri sendiri. Sungai ini dikenal sebagai Sungai Fajar. Sungai sebagai pengingat kita kalau kita jangan terlalu terobsesi sama sesuatu, apalagi sesuatu yang membahayakan nyawa. Ini sudah beberapa tahun. Apa kamu sudah mengikhlaskan kakak kamu? Sebenarnya sulit, tapi aku akan terus mencoba. Semua ini demi ketenangan Kak Fajar. Meskipun sebenarnya aku masih ngerasa kangen sama kakak. Enggak apa-apa, wajar kalau kamu masih ngerasa kangen sama kakak kamu. Kalau kamu merasa kangen, kan bisa ke sungai ini setiap hari. Makasih ya Kak Joni, kakak udah mau jagain aku. Iya, sama-sama. Ini semua amanah dari kakak kamu. Kalau sampai dia kenapa-napa, kakak yang harus jagain kamu. Ya udah, sekarang kita pulang aja yuk. Kayaknya pengunjung udah mulai makin ramai nih. Iya Kak.